Indonesia kembali berduka. Banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir tahun ini bukan sekadar bencana alam biasa. Skalanya masif, dampaknya meluas, dan jejak kerusakan ekologisnya mendalam. Banyak pihak kini menyebutnya sebagai salah satu bencana ekologis terbesar yang pernah dialami Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Hingga pertengahan Desember, data menunjukkan 1.106 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Jumlah itu akan terus bertambah karena masih ada ratusan orang lainnya masih hilang dan belum ditemukan, sementara ribuan warga mengalami luka-luka, sedangkan 502.000 orang mengungsi karena rumahnya hancur. Angka ini menempatkan bencana Sumatera tahun ini sebagai salah satu banjir paling mematikan dalam sejarah Indonesia modern, terutama untuk jenis bencana ekologis. Dampak bencana ini juga terlihat jelas pada kerusakan ruang hidup dan layanan publik. Hingga pertengahan Desember, tercatat sekitar 158.000 rumah warga rusak atau terdampak banjir dan longsor di 3 provinsi di Sumatera. Sebagian besar rumah mengalami rusak berat, bahkan hanyut tersapu arus. Kerusakan paling serius juga terjadi pada fasilitas umum yang menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Data sementara menunjukkan sekitar 3.374 sekolah rusak atau tidak dapat digunakan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah. Kerusakan ini berdampak langsung pada puluhan ribu siswa, memaksa kegiatan belajar mengajar dihentikan atau dipindahkan ke lokasi darurat. Lebih dari 434 rumah ibadah mengalami kerusakan, baik masjid, gereja, maupun rumah ibadah lainnya, sehingga aktivitas keagamaan masyarakat terganggu. Sekitar 219 lebih fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas dan klinik, ikut terdampak membatasi layanan medis di tengah situasi darurat. Selain itu, tercatat ada 290 gedung pemerintahan, 145 jembatan, dan fasilitas layanan publik rusak atau lumpuh akibat banjir dan longsor. Kerusakan ini menunjukkan bahwa bencana Sumatera bukan hanya menghancurkan rumah warga, tetapi juga melumpuhkan sistem pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, dan pelayanan sosial secara bersamaan. Ancaman kelaparan dan kemiskinan menghantui setiap hari. Yang membuat bencana ini disebut sebagai bencana ekologis, bukan semata bencana alam, adalah akar persoalannya. Para ahli lingkungan menegaskan, banjir dan longsor ini diperparah oleh kerusakan hutan di hulu sungai, alih fungsi lahan besar-besaran, serta rapuhnya tata kelola daerah aliran sungai. Hujan ekstrim memang menjadi pemicu, namun ekosistem yang rusak membuat air kehilangan ruang untuk ditahan, dan akhirnya berubah menjadi bencana mematikan. Dengan kata lain, ini adalah bencana yang lahir dari krisis ekologis yang lama diabaikan. Jika dibandingkan dengan bencana besar lain dalam sejarah Indonesia, gempa, tsunami, atau kebakaran hutan, banjir Sumatera tahun ini mungkin berbeda jenis. Namun dari sisi luas wilayah terdampak, jumlah korban, dan kerusakan lingkungan, peristiwa ini dinilai sebagai salah satu tragedi ekologis paling serius dalam puluhan tahun terakhir. Bencana ini menjadi peringatan keras bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan kini bertemu langsung dengan kehidupan manusia. Banjir Sumatera bukan hanya cerita tentang hujan dan air yang meluap. Ini adalah kisah tentang ekologi yang runtuh, tata kelola yang rapuh, dan nyawa manusia yang menjadi taruhannya. Pertanyaannya, manusia macam apa yang membuat bencana ini begitu mematikan? Kenapa orang-orang kaya dan para penguasa begitu serakah membabati hutan yang menjadi penjaga bumi,